Liverpool berhasil mengalahkan Brighton 3-2 dalam laga sengit di Piala Liga Inggris. Pada babak pertama, kedua tim saling mengancam, dengan Liverpool hampir unggul melalui Andy Robertson dan Brighton melalui Julio Enciso. Namun, di babak kedua, Liverpool tampil dominan dengan Cody Gakpo mencetak 2 gol. Meskipun Brighton memperkecil skor lewat Simon Adingra dan Tariq Lamptey, Liverpool tetap unggul berkat gol Luis Diaz. Meski tersisa waktu tambahan 5 menit, Liverpool berhasil bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan kemenangan ini, Liverpool melaju ke babak selanjutnya dalam kompetisi ini. Manchester United menang 5-2 melawan Leicester City dalam Piala Liga tanpa Ten Hag, yang dipecat, dan dengan Van Nistelrooy sebagai pelatih sementara. Manchester United memulai pertandingan dengan strategi menyerang dan mencetak gol pertama melalui Casemiro pada menit ke-15. Leicester kembali kebobolan melalui Alejandro Garnacho di menit ke-28. Bilal El-Hanous memperkecil ketertinggalan Leicester pada menit ke-33, tetapi Bruno Fernandes menjawab dengan gol pada menit ke-36. Casemiro menambah keunggulan United menjadi 4-1 pada menit ke-39. Conor Coady mencetak gol untuk Leicester sebelum babak pertama berakhir dengan skor 4-2. Bruno Fernandes mencetak gol kedua pada menit ke-59. United menang 5-2 dan melaju ke babak berikutnya. Chelsea dan Arsenal memiliki keberuntungan yang berbeda dalam Piala Liga Inggris. Chelsea tersingkir setelah kekalahan dari Newcastle United, sementara Arsenal melaju ke babak berikutnya setelah menang 0-3 melawan Preston. Cristiano Ronaldo merusak ponsel seorang penggemar saat timnya, Al Nassr, kalah 1-0 dari Al Tawun dan tersingkir dari Kings Cup. Ronaldo gagal mengeksekusi penalti penting di menit ke-96 yang seharusnya membuka peluang untuk babak tambahan. Meski mencoba menembak keras, Ronaldo gagal dan bola melambung tinggi hingga menghantam ponsel seorang anak yang merekam momen itu. Meskipun Al Nassr punya waktu tambahan, Ronaldo gagal menyamakan kedudukan. Ini bukan pertama kalinya Ronaldo merusak ponsel penggemar. Dengan eliminasi ini, kesempatan Al Nassr meraih gelar semakin berkurang. Pelatih, Stefano Pioli kecewa dan menyatakan kurangnya efisiensi tim dalam memanfaatkan peluang. Davide Fratesi mencetak 2 gol, diikuti oleh Lautaro Martinez, saat Inter memenangkan pertandingan melawan Empoli yang bermain dengan 10 orang. Empoli sulit ditembus, tapi Inter mencetak gol unik melalui Darmian dan Fratesi. Empoli mendapat kartu merah setelah keraguan VAR, membuatnya bermain dengan 10 orang. Martinez mencetak gol dan mencetak rekor sebagai pencetak gol asing terbanyak. Juventus kembali gagal meraih kemenangan saat bermain melawan Parma di Allianz Stadium dalam laga Serie A pada Kamis dini hari. Meskipun Juventus mencoba mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola lebih banyak, Parma tampil solid di belakang dan tajam dalam serangan balik. Parma mencetak gol cepat di menit ketiga melalui Enrico Del Prato, membuat mereka unggul 1-0. Juventus berusaha merespons dengan beberapa peluang emas, sehingga akhirnya mereka menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Weston S1 MCHE Pronunciation Kenie di menit ke-31. Namun, Parma kembali unggul setelah Simon Soh mencetak gol kedua di menit ke-38. Di babak kedua, Juventus berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Timothy Weah di menit ke-49. Meskipun Juventus berjuang keras, Parma berhasil menjaga skor imbang 2-2 hingga akhir pertandingan. Hasil ini mengecewakan bagi Juventus, yang sudah meraih 6 hasil imbang dalam 10 pertandingan Serie A. Kabar buruk bagi Juventus karena mereka terancam keluar dari 4 besar klasemen Serie A jika Fiorentina menang di laga berikutnya. Manchester United telah menjadikan Ruben Amorim sebagai kandidat utama untuk menggantikan Erik ten Hag. Pep Guardiola memuji kemampuan kepelatihan Amorim, tetapi menekankan bahwa sukses tim tidak hanya bergantung pada pelatih. Guardiola mengakui Sporting Lisbon tampil disiplin di Liga Champions dan menyes impresif. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kesuksesan Amorim di United tidak dapat dijamin. Arsenal sedang mengerahkan upaya untuk merekrut mantan bintang Premier League Ferran Torres setelah Barcelona menyatakan kesiapannya mendengarkan tawaran untuk pemain 24 tahun tersebut. Torres memiliki pengalaman dari 18 bulan di Manchester City sebelum pindah ke Barcelona dengan harga hampir 2 kali lipat. Barcelona diakini akan mempertimbangkan tawaran dari Arsenal, yang sedang mencari tambahan serangan dalam perburuan gelar melawan Liverpool dan Manchester City. Namun, Barcelona tidak berencana melepas pemain pada Januari, sehingga kesepakatan untuk Torres mungkin akan tertunda hingga musim panas. Arsenal juga tertarik pada penyerang lain seperti Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Ivan Toney, dan Alexander Isak, yang sedang dalam negosiasi kontrak. Bayern Munchen sedang cemas karena gelandang serangnya, Lennart Karl, 16 tahun, diminati oleh Real Madrid dan Ajax.
Dikabarkan oleh Sky Sports Germany, klub tersebut waspada terhadap minat klub Eropa terhadap Karl, yang telah bersama mereka sejak 2022. Karl, yang berasal dari SV Viktoria Aschaffenburg, telah menunjukkan kemajuan gemilang dengan tim muda Bayern dan mencetak 19 gol serta 8 assist dalam 11 pertandingan Liga U17 Jerman. Madrid dan Ajax tertarik pada kontrak pemain ini hingga 2026 dan strategi promosi Bayern bisa terganggu oleh minat klub-klub lain. Barcelona merayakan kegagalan Vinicius Junior untuk meraih trofi Ballon d'Or dan menganggap kemenangan Rodri sebagai karma bagi penyerang Real Madrid tersebut. Menurut laporan, para pemain Barcelona merayakan kemenangan mengejutkan Rodri di Ballon d'Or saat pemain Real Madrid, Vinicius Junior, mengalami kegagalan pada di awal pekan ini. Borussia Dortmund semakin terpuruk setelah kekalahan telak dari Real Madrid dan penurunan posisi di Bundesliga. Mereka kini tersingkir dari Piala Jerman setelah kalah dari Wolfsburg 1-0. Gol Jonas Wind di menit 117 memastikan kekalahan Dortmund. Nuri Sahin dan timnya sudah dalam tekanan sebelum pertandingan dimulai. Meskipun memiliki peluang, Dortmund kalah di 4 pertandingan tandang terakhir. Finalis Liga Champions musim lalu itu bertengger merosot hingga ke peringkat 7 klasemen sementara Bundesliga dan terpaut 7 poin dari tim di posisi teratas, Bayern Munchen.